Oke, seperti ini ya. Kalau sudah selesai, dimulai dari sini jalurnya sampai dia kemari. Nah, kalau dari dekat dia seperti ini. Ya, modelnya ya. Cantik banget. Right. Yap. Sekarang kita lanjut untuk di bagian sini ya. Kita lanjut buat untuk menyatukan dua sisi rajutan yang sudah kita buat. Ini dia. Nah, ini jadi dua nih, didekati. Ambil satu chain, masukkan hackband ke sini ya. Karena ada nih yang sudah di chain. Nah, masukkan kemari, ambil single crochet. Tidak susah ya. Kurang masuk lagi ya. Ini dia. Jadi satu single crochet. Balik lagi. Kita buat sekali lagi ya. Karena ini double crochet untuk baris di sini ya. Jadi ini harus dua kali single crochet. Sekali lagi. Ya, jadi ada dua single crochet. Ambil yang di tengah sini, masukkan hackband, ambil benang, tarik benangnya, yap, ambil benang, masukkan ke dua lubang. Begini. Jadi ini ya 1, 2, 3. Nah, yang tadi kita ambil chain itu dari sini. Ini hanya satu chain saya buat supaya ada sudut aja. Begini. Jadi hasilnya lebih cantik. Lanjut ya. Kita masukkan benangnya ke sebelah sini, yang di sini. Ambil masukkan hackband, ambil benang lagi, masukkan ke dua lubang. Lanjut lagi sekali lagi, masukkan hackband, ambil benang, masukkan dua. Ya. Oke, yang di sebelah sini balik lagi seperti tadi. Ini ada lubang kecil. Ya, masukkan hackband, ambil benang, masukkan dua. Seperti ini, terus sampai selesai. Seperti ini ya. Lanjut terus sampai di sini. Ya. Kemudian ini dua tusuk tunggal atau dua single crochet. Jika sudah, kita akan single crochet bagian sini ya. Nah, untuk single crochet ke bagian sana, kita crochet dulu nih satu, kemudian chain atau rantai, single crochet lagi sebelah sininya. Ini dia. Nah, jadi dia bentuk sudut seperti ini ya. Sebentar saya perbaiki. Yap, ini dia. Single crochet sampai ke ujung juga sama seperti tadi, hanya saja bedanya ini per stitch. Satu single crochet setiap stitch. Ya, lihat ya. Nah, ini kan tadi ini satu, ini dua. Nah, lihat lagi yang di sebelah sini. Ada yang di sini. Saya ambilkan pakai hackband ya. Nah ini dia, ini satu stitch. Begitu seterusnya ya.
begitu seterusnya sampai ke ujung ini. Nanti setelah sampai di ujung ini, di bagian sini lakukan sama seperti tadi ya. Seperti tadi itu chain 1 atau rantai 1, kemudian single crochet di sini satu lagi single crochet. Jadi 2 single crochet di bagian sininya. Nah, balik lagi tadi yang kecil ya. Ada yang lubang kecil, nah itu 1, kemudian yang di lubang besar itu 2. Seperti itu juga terus sampai kita akan bertemu nanti di sini. Jikalau sudah selesai di single crochet yang sebelah sini, kita akan lanjut sisa terakhir ya di bagian sininya. Masukkan hakpan ke lubangnya, 1 rantai untuk buat sudut, kemudian single crochet di sini 1. Lanjut terus ke sebelah sini ya, ke stitch selanjutnya. Oke, lanjut terus sampai selesai. Balik lagi sampai ke ujung dia ya, sampai sebelah sini. Setelah selesai semua sudah di single crochet kecuali tinggal sisi bagian terakhir ini ya. Nah, kita butuh selesaikan single double crochet di bagian sini juga, tetapi dengan ada kita berikan space buat lubang kancing. Kemudian rantai 1. Ini dia ya. Kemudian tadi sini sudah dirantai, kemudian kita lanjut ya, single crochet di bagian sini. Ini dia. Yap. Kemudian terus single crochet setiap stitches. Ini lagi, terus masukkan hakpan, ambil benang, masukkan benang, masukkan hakpan, ambil benang, masukkan benang. Yap. Nah, tetapi ingat ya, kita kan mau buat lubang kancing. Untuk membuat lubang kancing, kita harus hitung terlebih dahulu berapa banyak lubang yang akan kita skip dan di bagian mananya. Karena saya ini pengen di bagian tengah, bukan di bagian ujung sebelah sininya. Saya mau ngambil lubangnya di bagian tengah, dan lubang yang saya akan buat itu sebesar 5 stitches. Yap, 5 stitches. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi jikalau pengen kancingnya lebih kecil, karena kancing saya ini agak gede ya. Ini kancing jas, lebih tepatnya kancing jaket ya, jaket. Dan ini besar ukurannya, sehingga saya buat 5 stitches. Tapi kalau ternyata punya kancing lebih kecil, tentu kurangi, ada 4 stitches, ada 3 stitches, tergantung kancingnya sendiri. Gitu. Jadi dipastiin ya. Ini tadi saya mau buat 5 stitches karena masuknya itu kalau hanya 4 takutnya tidak masuk. Yap. Ini 5 stitches. Oke. Ups. Berarti kita buat rantai untuk lubangnya itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip sebanyak 5 stitches. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sebelah sini. Kemudian single crochet
Lanjut terus single crochet, selesaikan sampai ke marker. Ini ya. Nah, jadi ini kosongnya seperti itu. Oke, kemudian sama juga seperti ini ya, dari marker kuning sampai ke marker warna merah. Juga saya mau ambil tengahnya sebanyak 5 stitches. Jika sudah selesai sampai ke ujung, nah ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4. Saya buka dulu. Lima, kemudian ini 6. Ada 6 lubang kancing. Nah, dengan 6 lubang kancing ini kita perlu memperkuat di bagian ini ya, bagian rantainya, agar tidak terlalu bewer-bewer seperti ini ya. Tidak terlihat cantik soalnya. Kemudian caranya adalah lubang, masukkan hakpan ke dalam lubang. Ups, dia apa terlilit. Alright, ini dia ya. Kemudian nah, oke, ini satu lagi ya. Satu lagi ini tidak kelihatan. Ini satu lagi ini. Tambahin. Alright, kemudian satu rantai kita putar kejutan kita. Single crochet, ini masih 1, lanjut terus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih terus 11. Nah, ini dia bagian rantai ya. Nah, untuk bagian rantai kita single crochet di dalam rantainya ini. Jadi rantainya ini ditutupi oleh single crochet seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi. Ini. Ups. Salah masuk ya, salah masuk lubang. Nah, ini 1. Karena ini adalah 5 rantai, maka kita akan lakukan 5 single crochet. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalaupun ternyata tidak sampai, tidak apa-apa ya, sudah 5, kemudian langsung ke lubang yang di sebelahnya. Nah, ini akan otomatis single crochetnya mengambil jarak yang tepat untuk rantainya. Nah, sekarang di bagian lubangnya jauh lebih solid daripada dia hanya rantai. Seperti itu kita selesaikan sampai ke ujung ya, seperti ini ya. Sudah sampai selesai. Ini yang terakhir, tinggal kita guntingkan saja ini. Menggunakan kancing peniti yang ini ya, kita gabungkan sisi yang untuk satu lagi, kita satukan seperti ini ya, belakang dengan belakang. Jadi yang kita lihat adalah depannya. Nah, ini ya,
disamaratakan, bukan dengan ujungnya ini, bukan di ujung seperti ini, bukan ya, melainkan yang di bawahnya, yang di terakhir kali kita di sebelah sini, terakhir kali batas untuk kancingnya. Jadi ini saya satukan. Sebenarnya kalau ada marker sih pakai marker pun bisa, nggak mesti pakai kancing peniti. Tapi kalau saya sih pakai kancing peniti supaya nggak pergi sana sini. Alright, ini kameranya sudah saya dekati supaya terlihat ya. Ini dan ada terlihat ya di sini satu stitch, ada 2 benang, ini juga ada 2 benang. Masukkan hakpen di bagian sini. Yap. Satu lagi di bagian sini. Ini dah. Tetap nomor 4 ya. Kemudian yang tadi benangnya di knot. Oops. Masukkan hakpen ke dalam lubang. Oke, masukkan benangnya ke dalam 2 lubang yang tadi. Kemudian ambil benangnya. Nih, seperti ini. Ini bagian ini diambil, masukkan hakpen. Kemudian yang sebelah sininya juga masukkan hakpen. Kemudian diambil benang, masukkan ke 2 lubang, langsung masukkan ke lubang. Ini dia. Seperti itu terus. Lagi sebelahnya seperti itu juga, ambil yang di bagian belakangnya juga, ini juga sama. Oke. Ambil benang, masukkan ke 2 lubang, masukkan ke lubangnya. Tarik lagi seperti ini. Jadi hasilnya dia begini ya. Lakukan seperti itu sampai di sini bagian ujung. Nah, setelah nanti di bagian ujung juga lakukan hal yang sama di bagian sini. Dari setengah ujung bagian sampai sini, terus lakukan sampai juga ke sebelah sini yang sudah kita tandai. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini dan juga ini. Nah, setelah sudah selesai, tidak sampai menutupi bagian ini, harus dikunci, tapi saya tidak kunci. Sebentar lagi seperti ini ya, saya kunci dulu. Nah, jadi yang terakhir itu adalah ini ya, di bagian chainnya. Jadi ini dikunci, maksudnya dimatikan, benangnya dimatikan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Untuk yang terakhir, alright, ini dia. Kenapa cuma satu? Di mana satu lagi? Oh my gosh, ada apa sih? Aneh. Tuh, saya perbaiki dulu ya. Sabar, saya perbaiki. Oke, sudah saya perbaiki. Sudah saya ambil juga yang bagian terakhirnya ya. Yang bagian terakhir tadi sudah saya ambil dari sisa benang yang dimatikan. Lupa saya matikan yang tadi. Kemudian dikasih space agak panjang sedikit aja supaya bisa oh my gosh, apa ini berwarna? Oke, baiklah. Guntingnya kotor. Kemudian tarik.
ada, ini dia. Ini dia. Ya, ini bagian belakangnya dan sudah satu, bagian depannya sudah satu seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba dengan memasukkan bantalnya ke dalam sarung ini. Sebentar, saya ambil bantal. Oke, ini ya, saya jadi letakkan di lantai karena meja saya sangat kecil dan bantalnya cukup besar. Dan ini covernya, sarungnya ya sudah kita buat. Kita akan masukkan. Oke. Alright. Agar lebih mudah, saya pakai marker yang ada klipnya. Jadi kalau saya pakai kancing peniti ya, karena saya nggak punya markernya. Tapi jikalau Anda punya, langsung saja pakai marker yang ada klipnya. Kenapa saya gunakan ini? Supaya tidak bagaimana ya, supaya lurus deh, supaya lurus dan sesuai dengan lubang yang sudah kita buat. Pertama, samakan dulu panjangnya ini, ini panjangnya ini samakan dulu. Nah, berarti posisinya di sebelah sini. Ini tadi marker sudah saya buka. Nah, seperti ini. Yep. Jadi yang pertama. Nah, kembali lagi ya, tadi kita lihat dia ambil dari sini, berarti berarti bagian yang akan dijahit adalah bagian sini. Ya. Itu saya juga akan record ya, akan rekam bagian yang akan dijahit. Next, itu tetap lurusin seperti tadi atau masukkan saja seperti ini supaya lebih mudah nampaknya. Next adalah ini. Agak kurang turun ke bawah sedikit. Iya, ini dia. Nah, ini langsung kena. Oke, tidak kena sampai ke sananya. Baiklah. That is a good news. Berarti dia seperti ini ya. Ambil dua tadi seperti tadi. Dua ini. Oke. Ini dia yang perlu kita jahit untuk kancingnya. Oke. Siapkan langsung benang. Saya pakai benang yang sama dengan warna kancingnya. Sebentar, kancingnya. Ini kancingnya ya, warna abu. Oke. Seperti biasa bagaimana menjahit. Jahitkan dulu. Kurang pasnya. Oke. Saya akan mulai dari yang paling ujung. Nah, seperti tadi saya beritahu ya. Ini letakkannya pada
di bagian dua ini, dua apa sih namanya ini, dua rajutan ini ya, letakkan di sini. Sebaiknya kalau punya kancing yang dengan dua lubang itu jauh lebih baik daripada yang 4 lubang seperti ini. Kalau saya hanya buat 2, nanti kurang balance ya, jadi tetap saya akan jahit 4, tapi saya kasih sedikit space agar tidak terlalu ketat. Nah, kalau ini sudah, ini agak mengganggu sih memang ya, apa namanya ini kancingnya, baris oke. Turun ke bawah. Nah, saya ini kan kalau tidak terlalu pikirin banget dengan apa sih namanya benangnya agar tidak kelihatan atau bagaimana ya, tidak terlihat jelek di bagian belakangnya, itu bisa di hide ya, maksudnya disembunyikan sekalian dijahit. Tapi saya tidak perlu, karena ini lepaskan saja karena sudah pasti di situ. Saya tidak perlu karena ini bukan untuk dijual, tapi untuk dipakai sendiri. So ya, tidak begitu pikirin banget deh untuk di hide. Jadi belakangnya akan seperti ini ya. Kalau di hide itu hasilnya jadi lebih baik. Kalau saya dekati biar kelihatan. Nah, saya buat 2 kali agar tidak terlalu cepat putus. Kadang-kadang kalau sekali dia mau putus, sudah putus, pusing. Jahit lagi. Nyebelin. Nah, ini simple ya. Kalaupun ada teknik yang lebih cepat lagi, silakan dipakai ya, teknik-teknik menjahit kancing yang cepat, silakan. Kalau saya begini aja sudah oke. Tidak perlu terlalu rapi karena hanya dipakai sendiri ya. Yang putuskan. Beginiin lagi sekali lagi. Yep. Baru putuskan. Coba lihat hasilnya ya, kalau digabungkan bagaimana. Ini dia. Oke ya, kita lanjut.
selesai. Oke, sarin lagi. And tada. Oke, ini dia bantalnya sudah jadi ya. Ini depan atau belakang sepertinya sama saja. Oh, terbuka. Ya, ini sudah jadi, sudah selesai. Kalau saya ditanya berapa ratingnya, saya kasih 8/10. Saya suka sarung bantal ini. Dia sangat unik. Dan bukan hanya unik, cantik ya. Kreatif. Saya sangat suka ini. Oke, review saya mengenai bantal ini. Pengerjaannya untuk bagian atas dan bagian bawah, saya ini menghabiskan kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu. Dan itu saya mengerjakannya santai ya. Tapi jikalau kita kayak kejar target dan hasil harus cepat, ini hanya bisa sampai 2 minggu. Karena di atasnya 1 minggu, satu lagi di minggu kedua. Dan untuk menyatukannya tidak nyampe 1 hari ya. Saya pun menyatukan ini tidak nyampe 1 hari, sangat sebentar sekali. Karena dia hanya diambil ujung-ujungnya saja, nggak pusing mengerjakannya. Kemudian untuk jalurnya juga tidak sampai sehari ya, ini sebentar ngerjakannya. Jadi 1 hari ini sama dengan menyatukan itu sebentar. Memang yang paling lama adalah base-nya yang paling lama. Karena dia kita harus ikuti panjangnya. Atau mungkin karena saya pakai custom ya, bantal custom. Jadi untuk buat base-nya jauh lebih besar, lebih panjang. Tapi kalau mungkin dia bantal biasa, rasa hanya seminggu should be fine ya. Maksudku seminggu itu sudah cukup untuk mengerjakan untuk satu bantal, sarung bantal. Kelebihan dari sarung bantal ini, pembuatan sarung bantal ini, itu pertama adalah pembuatannya simple atau sederhana. Yang dipakai adalah teknik-teknik dasar, yaitu rantai, double crochet, kemudian single crochet. Ya, tidak susah ya. Tambah lagi dengan stitch. Slip stitch itu biasanya untuk penutup dan juga untuk motif ini, pembuatan motif ini. Kita lanjut. Terus apa kelebihan yang kedua adalah unik ya, kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Karena ini waktu kita buat base-nya, dasarnya, ya base. Dasarnya yang lubang-lubang itu. Nah, itu kita bisa berimajinasi mau membuat motif seperti apa kita mau. Contoh seperti ini, saya buat dia lingkar-lingkar, terus saya buat dia seperti ini. Mungkin nggak? Nah ini, ya, dia seperti ini. Saya bisa mengeluarkan segala kreativitas saya untuk membuat ini. Nah ini dia segitiga. Ya segitiga, ini keren. Aku suka banget ya. Kemudian, simple seperti ini. Nah ini ya, saya buat dulu seperti ini, kemudian buat jijak seperti ini, keren kok. Saya juga suka, ini juga saya suka ya. Jadi seperti ini kayak yin-yang, walaupun seharusnya yin-yang sebelah sini. Nggak kepikiran aja. Dan yang paling saya sukai adalah ini. Wah, saya suka banget. Akhirnya jalurnya dia bisa seperti ini. Ini sungguh kreatif sih ya. Nah ini yang sisi kedua saya buat. Sisi yang pertama saya buat simple aja semuanya. Semuanya kotak-kotak, tapi saya usahakan dia agak berbeda-beda warna ya. Ini pun not bad sih. This is not bad. Kalaupun mau yang seperti ini. Tapi pun kalau mau yang agak sedikit berantakan dan kreatif, ya bisa seperti ini. Itu kelebihan dalam membuat sarung bantal ini. Tapi ada juga kekurangannya. Ya, segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Nah, kekurangannya itu adalah pertama, base berwarna putih. Ya, mungkin saya yang salah. Harusnya pakai base yang berwarna berbeda. Mungkin hitam atau mungkin navy ya, biru dongker. Kalau mungkin warna seperti itu dia tidak akan mudah kotor. Hanya saja saya tidak temukan benangnya. Mungkin kalau nanti saya temukan, saya akan buat satu lagi dengan ukuran bantal yang normal orang biasa punya. Tapi itu terserah kakak dan bunda ya. Kalau misalnya Anda mau, bisa leave comment di bawah. Kalau memang mau maksudnya saya coba dengan bantal yang normal yang orang biasa pakai.
Saya akan usahakan yang terbaik dan saya akan coba cari benangnya, dan ya aku bisa share di sini juga. Dan juga untuk apalagi kekurangannya, yang kedua kekurangannya adalah sewaktu melakukan motif. Ya, perjalanan ketika aku merajut motif itu agak susah. Kenapa? Bukan dengan tekniknya yang susah, tetapi beratnya. Jadi sewaktu membuat pertama di sini, ke sini, di sini, di sini, di sini, waktu setengahnya ke atas itu kerasa sekali berat. Ya, karena waktu ngisinya itu dari sini kan sudah keisi. Biasanya saya buatnya begini sih, ya. Jadi dari sini udah ngisi ke sana sampai ke atas, kemudian aku dari atas lanjut ke bawah. Nah, itu berat sekali. Dan kadang-kadang ngerjainnya kayak, aduh pegel tangan saya. Kerasa sangat pegel. Nah, jadi ya itu sih kekurangan dalam membuat sarung bantal ini. Tapi mungkin hanya perbaikan sedikit ya. Kalau pakai resleting mungkin jauh lebih baik. Ya, mungkin. Saya belum pernah coba. Seperti saya bilang dari awal, ini adalah desain pertama saya. Dengan dari muncul inspirasi dari video yang saya pernah lihat dalam pembuatan base-nya saja. Ya, terus muncul inspirasi dari situ. Serta dari Canva yang ada, saya pernah lihat sekarang banyak juga sih Canva plastik ya. Dan saya melihat ada beberapa orang yang mencoba menggunakan motif Canva-nya itu. Mereka isi Canva-nya itu menggunakan rajutan, cara rajutan. Dan menurut saya tuh keren ya. Dan itu salah satu yang membuat saya muncul inspirasi untuk buat seperti ini. Well, bagaimana menurut kakak dan bunda? Kalau kakak dan bunda pengen kasih leave comment di bawah, silakan. Kalau pengen kasih suggestion atau mungkin ada explanationku yang kurang oke dan kurang enak, silakan leave comment di bawah. Gak perlu segan-segan. Saya pun juga pengen belajar ya, karena dunia rajutan itu cukup luas. Dan bayangkan dari sebuah benang dijadikan sesuatu, itu butuh kreativitas yang tinggi menurut saya. Dan bagi orang yang bisa melakukan itu, saya angkat jempol ya. Kalian awesome banget. Kalian bisa punya kepikiran untuk membuat sesuatu seperti itu. Aku saja sampai tidak kepikiran melakukan itu. Dan ini pun dapat karena dari inspirasi dari orang yang pertama membuat itu. Dan dia buatnya sangat simple. Thank you untuk video sudah menonton video ini. Dan next video aku bakalan buat model lain atau rajutan yang lain. Kita lihat nanti bagaimana. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. So, bye!